Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Kevin Dix tertarik dengan proyek Mes Hilgers, beri isyarat siap gabung timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Kevin Dix semakin santer dibicarakan setelah ia menunjukkan ketertarikannya terhadap proyek naturalisasi yang telah sukses melibatkan Mes Hilgers. Hilgers, yang sudah dinaturalisasi dan memperkuat tim nasional Indonesia, menjadi salah satu inspirasi bagi Dix untuk mengikuti jejaknya. Bek kanan yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen di Denmark ini secara tersirat mengisyaratkan kesiapan bergabung dengan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Kabar ini pun langsung memicu antusiasme besar di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, yang menantikan kehadiran Dix sebagai amunisi tambahan di lini pertahanan skuad Garuda. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, kehadiran Dix diakini bisa memperkuat Indonesia menghadapi tantangan besar di kualifikasi mendatang. Mes Hilgers adalah bek tengah berdarah Belanda Indonesia yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Hilgers, yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda, menjadi salah satu contoh sukses dari proyek naturalisasi PSSI yang bertujuan memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain keturunan berkualitas. Kevin Dix, yang juga memiliki darah Indonesia dari sang ayah, menyatakan bahwa keberhasilan Mes Hilgers dalam beradaptasi dan tampil baik bersama timnas Garuda membuatnya semakin tertarik untuk menjadi bagian dari proyek serupa. Hilgers tidak hanya memberi contoh bahwa proses naturalisasi dapat berjalan lancar, tetapi juga bahwa pemain dengan latar belakang Eropa dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Indonesia di panggung internasional. Dalam beberapa wawancara, Dix sempat memuji kinerja Hilgers yang dianggapnya sebagai salah satu bek berbakat. Saya melihat apa yang dilakukan Mes di Indonesia, dan itu memberi saya motivasi. Ia menunjukkan bahwa bermain untuk timnas Indonesia adalah kesempatan besar, dan saya sangat tertarik melihat bagaimana ia berkembang, ujar Dix dalam sebuah pernyataan yang kemudian diulas oleh media-media Eropa dan Indonesia. Meski belum memberikan pernyataan resmi mengenai naturalisasinya, Kevin Dix sudah memberikan beberapa isyarat mengenai minatnya bergabung dengan timnas Indonesia. Dix disebut-sebut tertarik dengan proyek jangka panjang yang dibangun oleh PSSI dan pelatih Shin Tae-yong, yang secara bertahap memperkuat skuad nasional dengan memadukan pemain lokal berbakat dan pemain keturunan berpengalaman. Dix menyadari bahwa Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan besar di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka akan bertemu dengan tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan. Melihat potensi skuad Indonesia dan proyek yang serius, Dix mengisyaratkan bahwa ia terbuka untuk bergabung dan siap membantu perjuangan timnas di level tertinggi sepak bola dunia. Ini adalah kesempatan besar. Jika semuanya berjalan lancar, saya sangat tertarik untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Saya melihat potensi besar di sana, dan proyek yang dijalankan dengan serius. Ini adalah langkah maju yang menarik, dan saya ingin berkontribusi untuk membantu Indonesia mencapai tujuan besar di kualifikasi Piala Dunia, ujar Dix dalam wawancara terbarunya dengan media Denmark. Kevin Dix dikenal sebagai bek kanan yang sangat solid dalam bertahan dan agresif dalam membantu serangan. Di FC Copenhagen, ia menjadi salah satu pemain penting yang mampu menjaga keseimbangan tim, baik saat bertahan maupun ketika melakukan transisi serangan. Kecepatan, kemampuan duel, serta crossing akurat adalah beberapa keunggulan utama yang membuatnya dihormati di liga-liga top Eropa. Gaya bermain Dix sangat cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia yang saat ini membutuhkan tambahan kekuatan di lini pertahanan. Pelatih Shin Tae-yong juga dikenal sebagai pelatih yang menekankan pada pertahanan yang kuat serta transisi cepat dalam menyerang. Kevin Dix diprediksi akan sangat cocok dengan taktik tersebut, terutama mengingat pengalamannya bermain di liga-liga dengan tuntutan taktik tinggi seperti Serie A Italia dan Liga Super Denmark. Pengalaman bermain di kompetisi elit Eropa, termasuk Liga Champions UEFA bersama FC Copenhagen, menjadikan Dix pemain dengan mentalitas kompetisi internasional yang kuat. Dengan demikian, ia tidak hanya diharapkan bisa meningkatkan kualitas lini belakang Indonesia, tetapi juga memberikan pengaruh positif kepada pemain-pemain lokal. Kabar mengenai ketertarikan Kevin Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia langsung disambut positif oleh PSSI dan para penggemar sepak bola di Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah beberapa kali menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya mendekati pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri, termasuk Dix.
Kevin Dix adalah salah satu pemain yang sudah lama kami incar. Kami senang melihat bahwa ia tertarik dengan proyek yang sedang kami bangun. Kami berharap proses naturalisasinya bisa berjalan lancar sehingga ia bisa segera memperkuat timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Thohir dalam pernyataan resminya. Di media sosial, nama Kevin Dix langsung menjadi perbincangan hangat. Warganet menyambut antusias kabar ini, dengan harapan bahwa Dix bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah sepak bola internasional. Dengan Dix di pertahanan dan Hilgers di tengah, lini belakang Indonesia akan sangat kuat. Ini yang kita butuhkan untuk menghadapi tim-tim kuat Asia di kualifikasi Piala Dunia, ditulis seorang penggemar di Twitter. Namun, ada juga yang berharap bahwa proses naturalisasi ini bukan hanya sekadar proyek jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan sepak bola Indonesia. Banyak yang menekankan bahwa pemain naturalisasi harus benar-benar berkomitmen dan tidak hanya membela Indonesia dalam waktu singkat. Indonesia kini tengah bersiap untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses di putaran ketiga, skuad Garuda akan menghadapi tantangan yang lebih berat di fase berikutnya. Lawan-lawan di babak ini jauh lebih tangguh, termasuk negara-negara yang secara rutin tampil di Piala Dunia seperti Jepang dan Korea Selatan. Dengan semakin beratnya persaingan, peningkatan kualitas skuad menjadi hal yang mutlak diperlukan. PSSI berharap bahwa kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Kevin Dix dan Mes Hilgers akan memberikan dorongan besar bagi timnas Indonesia untuk bersaing di level tertinggi. Proyek ini bukan hanya sekadar ambisi lolos ke Piala Dunia, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keseluruhan sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Kevin Dix semakin menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia, terinspirasi oleh kesuksesan Mes Hilgers yang sudah dinaturalisasi. Dengan pengalaman dan gaya bermain yang konsisten di level tinggi Eropa, Dix diprediksi akan menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Pascal Struijk berpeluang perkuat timnas Indonesia. Bek tangguh Leeds United siap dinaturalisasi. Bek Leeds United, Pascal Struijk, baru-baru ini menjadi sorotan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Pemain berdarah Indonesia-Belgia itu berpeluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia setelah mendapat lampu hijau dari klubnya, Leeds United. Kabar ini semakin menguat setelah media ternama Belanda, Voetbal Primeur, melaporkan bahwa Struijk sudah mendapatkan restu dari pihak klub untuk merapat ke skuad Garuda. Jika kabar ini benar, Struijk bisa menjadi tambahan besar dalam proyek naturalisasi yang sedang dijalankan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Pascal Struijk, yang kini berusia 24 tahun, merupakan salah satu pemain andalan di lini belakang Leeds United, klub yang berkompetisi di Championship Inggris. Ia dikenal sebagai bek tengah tangguh dengan kemampuan yang solid dalam duel udara, permainan kaki yang tenang, serta naluri bertahan yang mumpuni. Struijk sudah menjadi bagian penting dari Leeds sejak 2018 dan telah menunjukkan performa konsisten, baik ketika Leeds masih di Premier League maupun setelah turun ke divisi kedua. Kabar mengenai peluang Struijk bergabung dengan timnas Indonesia ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. PSSI, melalui pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua Umum Erick Thohir, menyambut baik kabar tersebut dan menyatakan bahwa federasi siap memproses naturalisasi Struijk jika dia bersedia membela Indonesia. Kami terus berusaha untuk memperkuat timnas Indonesia dengan talenta-talenta terbaik, termasuk pemain keturunan yang memiliki kualitas dan semangat untuk membela tanah air. Pascal Struijk adalah salah satu pemain yang sedang dalam radar kami, dan jika semua berjalan lancar, kami siap untuk memulai proses naturalisasinya, diungkap Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Pascal Struijk memiliki darah Indonesia dari garis keluarga ibunya, yang berasal dari Indonesia. Meskipun lahir dan besar di Belgia serta memiliki karir sepak bola yang berkembang di Belanda dan Inggris, Struijk tetap memiliki ikatan emosional dengan tanah air leluhurnya. Hal ini membuat PSSI dan para penggemar sepak bola Indonesia semakin optimis bahwa sang pemain bisa tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Sejauh ini, Struijk belum pernah dipanggil ke tim senior Belanda, meski ia pernah dipanggil ke tim U17 dan U21 Belanda.
Hal ini memberikan celah bagi Indonesia untuk memanfaatkan statusnya yang masih terbuka untuk bergabung dengan timnas negara lain. FIFA memungkinkan pemain yang belum tampil di tim senior suatu negara untuk membela negara lain, selama memenuhi syarat kewarganegaraan. Dengan latar belakang keturunan Indonesia yang dimiliki Struijk, peluang ini semakin terbuka lebar. Performa Struijk bersama Leeds United tidak bisa dipandang remeh. Dalam beberapa musim terakhir, ia menjadi andalan di lini pertahanan klub yang berbasis di Elland Road tersebut. Struijk juga menunjukkan fleksibilitas yang jarang dimiliki pemain bertahan, karena mampu bermain sebagai bek tengah, bek kiri, bahkan sebagai gelandang bertahan jika diperlukan. Dengan postur tubuh 190 cm, ia juga menjadi ancaman dalam situasi bola mati, baik dalam bertahan maupun menyerang. Pengalamannya bermain di level tertinggi Liga Inggris tentu akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kancah internasional. Salah satu faktor penting dalam proses naturalisasi seorang pemain adalah persetujuan dari klub tempat mereka bermain, dan dalam hal ini, Leeds United sudah memberikan restunya. Menurut laporan dari Voetbal Premier, Leeds tidak akan menghalangi Struijk jika ia memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi PSSI yang selama ini berusaha mendatangkan pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Keputusan Leeds untuk memberikan lampu hijau kepada Struijk untuk bergabung dengan timnas Indonesia juga mencerminkan sikap positif klub-klub Eropa terhadap pemain yang ingin membela tim nasional negara asal mereka. Seperti yang pernah terjadi pada pemain keturunan lain seperti Kelvin Verdong, Martin Paes dan Shane Patinama, dukungan dari klub sangat membantu dalam mempercepat proses administrasi naturalisasi dan memudahkan pemain tersebut beradaptasi dengan timnas Indonesia. Dengan izin dari Leeds, PSSI kini tinggal menunggu keputusan resmi dari Struijk sendiri. Jika ia memutuskan untuk menerima tawaran bergabung dengan Indonesia, proses naturalisasinya bisa dimulai dalam waktu dekat. Jika semua berjalan sesuai rencana, Struijk mungkin bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional yang akan datang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Kehadiran Pascal Struijk di timnas Indonesia tentu akan memberikan dampak besar bagi skuad Garuda. Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia terus mencari pemain belakang berkualitas yang dapat menjadi andalan di berbagai kompetisi internasional. Meskipun sudah memiliki beberapa bek tengah yang kompeten, seperti Tom Haye, kehadiran Struijk akan memberikan dimensi baru dalam pertahanan timnas Indonesia. Kombinasi antara pengalaman, postur tubuh yang kuat, dan kemampuan bertahan yang solid akan membuat lini belakang Indonesia semakin sulit ditembus. Selain dari segi teknis, kehadiran pemain seperti Struijk juga akan memberikan dampak positif dari sisi psikologis. Kehadiran pemain dengan pengalaman bermain di kompetisi top Eropa akan meningkatkan rasa percaya diri para pemain lain di dalam tim. Struijk bisa menjadi pemimpin di lini pertahanan dan memberikan contoh baik bagi pemain muda Indonesia yang sedang berkembang. Dengan pengalaman bermain di Premier League, ia juga bisa memberikan wawasan berharga tentang bagaimana menghadapi tekanan tinggi dalam pertandingan-pertandingan besar. Pascal Struijk bukan satu-satunya pemain keturunan Indonesia yang diincar oleh PSSI. Sejak beberapa tahun terakhir, Federasi Sepak Bola Indonesia ini memang aktif dalam mencari talenta-talenta keturunan yang bermain di luar negeri. Program naturalisasi ini sudah membuahkan hasil dengan hadirnya pemain-pemain seperti Kelvin Verdong dan Martin Paes yang semuanya kini menjadi bagian dari skuad Garuda. Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi bukanlah solusi jangka panjang, tetapi langkah strategis untuk memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi internasional di masa depan. Kami mencari pemain yang tidak hanya memiliki kualitas, tetapi juga komitmen untuk memperkuat Indonesia. Pascal Struijk adalah salah satu dari beberapa nama yang sedang kami pertimbangkan, dan kami berharap dia bisa menjadi bagian dari proyek besar ini, ditambah Thohir. Jika Struijk bergabung, PSSI akan semakin optimistis menghadapi turnamen-turnamen besar di masa mendatang. Dengan dukungan penuh dari federasi, serta harapan besar dari para penggemar, kehadiran Struijk bisa menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia dalam usahanya untuk meraih prestasi lebih tinggi di tingkat Asia dan dunia. Kevin Dix segera dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat.
Proses naturalisasi Kevin Dix, bek kanan yang saat ini bermain untuk klub FC Copenhagen, dilaporkan segera rampung dalam waktu dekat. Persiapan ini dilakukan demi memperkuat tim nasional Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Kehadiran Dix diakini akan menjadi tambahan amunisi penting bagi skuad Garuda untuk bersaing di tingkat internasional. Kevin Dix, yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah, menjadi salah satu pemain yang sudah lama diincar oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Pemain berusia 27 tahun tersebut lahir di Apeldoorn, Belanda, dan memulai karirnya di sepak bola profesional dengan bergabung bersama tim Akademi Vitesse Arnhem. Karirnya semakin bersinar ketika ia sempat bermain di Liga Italia bersama Fiorentina dan saat ini membela klub papan atas Denmark, FC Copenhagen. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir dan tim naturalisasi, telah bekerja keras menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi. Dix sendiri telah menunjukkan komitmen yang besar untuk membela timnas Indonesia. Beberapa sumber menyebutkan bahwa proses naturalisasi sudah hampir selesai, dan tinggal menunggu keputusan dari pemerintah Indonesia sebelum Dix resmi menjadi warga negara Indonesia. Kehadiran Kevin Dix akan menjadi angin segar bagi timnas Indonesia, terutama di lini pertahanan. Sebagai pemain dengan pengalaman bermain di Eropa, khususnya di liga-liga besar seperti Serie A Italia dan Liga Super Denmark, Dix membawa pengalaman internasional yang sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda. Posisi bek kanan, yang kerap menjadi perhatian dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, diharapkan semakin solid dengan hadirnya pemain ini. Dix dikenal sebagai bek kanan modern yang tidak hanya piawai dalam bertahan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi dalam serangan melalui crossing akurat dan kecepatan dalam membantu transisi permainan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diprediksi akan sangat terbantu dengan kehadiran Dix, mengingat strateginya yang mengutamakan keseimbangan antara pertahanan dan serangan cepat. Indonesia telah memastikan langkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setelah tampil impresif di putaran sebelumnya. Di babak ini, lawan-lawan yang akan dihadapi semakin kuat. Oleh karena itu, perbaikan di setiap lini menjadi kebutuhan yang mendesak. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang berpengalaman diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di level yang lebih tinggi. Selain Dix, PSSI juga tengah melakukan pendekatan kepada beberapa pemain keturunan lainnya yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Proses naturalisasi ini mendapatkan dukungan penuh dari PSSI, yang melihat bahwa keberhasilan program ini bisa berdampak positif dalam mengangkat prestasi sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan bahwa selain Kevin Dix, beberapa pemain lain juga sedang dipersiapkan untuk memperkuat tim nasional dalam jangka panjang. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM, juga turut mendukung percepatan proses naturalisasi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sudah cukup sukses dalam program naturalisasi, dengan contoh nama-nama seperti Mark Klok dan Shain Patinama yang sudah memberikan kontribusi bagi tim nasional. Kabar mengenai proses naturalisasi Kevin Dix mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat pecinta sepak bola di Indonesia. Banyak yang berharap, dengan kehadiran pemain seperti Dix, Indonesia bisa tampil lebih kompetitif di ajang internasional, termasuk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan rampungnya proses naturalisasi ini, Indonesia diharapkan bisa melanjutkan tren positif dan tampil maksimal di babak kualifikasi berikutnya. Dukungan dari semua pihak, baik PSSI, pemerintah, pemain, dan masyarakat, akan menjadi kunci untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Naturalisasi Kevin Dix menjadi salah satu langkah strategis PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Dengan pengalaman bermain di level Eropa, Dix diharapkan bisa menambah soliditas lini pertahanan Indonesia dan membantu skuad Garuda bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Jairo Riedewald dipantau Shin Tae-yong, proses naturalisasi segera dipercepat untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan untuk memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini belakang,
terutama jelang dua laga krusial melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Kedua pertandingan ini sangat penting bagi timnas Indonesia dalam upaya meraih poin maksimal dan melanjutkan perjalanan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, yang saat ini bermain di Crystal Palace, dikenal sebagai pemain yang serba bisa di lini pertahanan. Ia dapat beroperasi sebagai bek tengah, bek kiri, maupun gelandang bertahan, memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam sistem taktik Shin Tae-yong. Riedewald telah meraih pengalaman berharga di Premier League, salah satu liga paling kompetitif di dunia, yang menjadikannya kandidat ideal untuk memperkuat timnas Indonesia. Riedewald memulai karirnya di Akademi Ajax Amsterdam, salah satu klub terbesar di Belanda yang dikenal menghasilkan talenta-talenta top dunia. Setelah menembus tim utama Ajax dan tampil di Eredivisie, ia pindah ke Crystal Palace pada tahun 2017 dan berkembang menjadi salah satu pemain penting dalam skuad klub Inggris tersebut. Pengalamannya bermain di kompetisi Liga Eropa dan Premier League menjadi aset berharga yang akan dibawa ke timnas Indonesia jika proses naturalisasinya berhasil. Dengan tinggi 182 cm dan kemampuan membaca permainan yang cerdas, Riedewald sering dianggap sebagai pemain yang kuat dalam bertahan maupun membangun serangan dari belakang. Ini akan sangat membantu Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan dengan serangan yang cepat seperti Bahrain dan Cina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa Jairo Riedewald adalah salah satu pemain yang menarik perhatiannya dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, kemampuan Riedewald untuk bermain di beberapa posisi berbeda akan menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam pertandingan-pertandingan dengan tekanan tinggi seperti di kualifikasi Piala Dunia. Jairo Riedewald adalah pemain yang sangat versatile, dia bisa bermain di banyak posisi dan memiliki pengalaman di liga yang sangat kompetitif. Kami membutuhkan pemain dengan pengalaman seperti dia untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi ini, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah konferensi pers. PSSI, melalui Ketua Umum Erick Thohir, telah memberikan sinyal positif mengenai percepatan naturalisasi Jairo Riedewald. Erick Thohir menyebutkan bahwa PSSI sangat serius dalam memperkuat timnas Indonesia, terutama jelang laga-laga penting di kualifikasi. Proses naturalisasi Riedewald diharapkan dapat selesai sebelum akhir September 2024, agar sang pemain bisa didaftarkan dan siap bermain dalam laga melawan Bahrain dan Cina. Kami ingin memastikan bahwa Jairo Riedewald bisa segera bergabung dengan tim dan beradaptasi dengan cepat. Dia adalah pemain yang sangat potensial, dan kami berharap dia bisa segera disumpah sebagai warga negara Indonesia. Proses ini sudah kami percepat untuk memenuhi target jangka pendek dan jangka panjang PSSI, jelas Erick Thohir. Riedewald sendiri telah menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, setelah mengetahui bahwa dirinya memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya. Sang pemain merasa bangga bisa berpotensi memperkuat timnas Garuda di ajang internasional dan siap memberikan yang terbaik bagi negaranya. Setelah melalui dua pertandingan yang menantang di fase grup C, timnas Indonesia berhasil mengamankan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, dua tim kuat di Asia. Hasil ini memberi harapan besar bagi skuad Garuda untuk terus melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, tantangan belum berakhir, karena Indonesia masih harus menghadapi Bahrain dan Cina di bulan Oktober 2024. Selain itu, Riedewald juga diharapkan bisa membantu Indonesia dalam membangun serangan dari lini belakang, sesuatu yang sering dilakukan di Premier League. Kemampuannya dalam distribusi bola dan menjaga kedalaman di lini pertahanan akan menjadi faktor kunci dalam memperkuat strategi permainan yang diusung Shin Tae-yong. Berita tentang potensi besar naturalisasi Jairo Riedewald telah disambut dengan antusias oleh penggemar sepak bola Indonesia. Masyarakat berharap bahwa dengan tambahan pemain berkualitas seperti Riedewald, timnas Indonesia bisa bersaing di level yang lebih tinggi, terutama di ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia. Pengalaman sukses naturalisasi pemain keturunan sebelumnya, seperti Kelvin Verdong dan Martin Paes, yang memberikan dampak positif bagi performa tim, memberikan optimisme lebih kepada publik bahwa Jairo Riedewald akan menjadi tambahan yang berharga. Di media sosial, dukungan terus mengalir agar proses naturalisasinya bisa segera diselesaikan dan ia bisa mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir menegaskan bahwa program naturalisasi ini bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari visi jangka panjang untuk membangun timnas Indonesia yang lebih kompetitif.
Dengan pemain-pemain berkualitas dan berpengalaman seperti Jair Riedewald, Indonesia diharapkan bisa bersaing dengan tim-tim besar di Asia dan bahkan di pentas dunia. Target besar Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia 2026, dan langkah-langkah yang diambil saat ini adalah bagian dari persiapan yang matang menuju cita-cita tersebut. PSSI dan jajaran pelatih terus berupaya membangun skuad yang kuat, tidak hanya untuk kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga untuk kompetisi-kompetisi besar lainnya di masa depan. Publik sepak bola Indonesia kini menantikan debut Jair Riedewald bersama skuad Garuda. Harapan besar tertuju pada pemain kelahiran Belanda ini, yang diharapkan bisa menjadi andalan baru di lini pertahanan timnas Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026.